Nama saya Danuti Wijaya, NPM 17110311040. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengisi SPT badan. Di sini saya menggunakan SPT badan UMKM, yaitu tarifnya sebesar 0,5%. Pertama-tama kita masukkan dulu username dan passwordnya. Di sini saya masukkan username passwordnya karena sebelumnya sudah saya isi terlebih dahulu. Lalu kita enter, oke. Kita lihat dulu soalnya ya. Ini CP Sejahtera Bahagia. NPWP-nya sudah ada, sebelumnya sudah saya masukkan di profilnya. Maka tampilannya langsung seperti tadi, administrator. Kita masukkan passwordnya. Ini laporan posisi keuangannya dan ini laporan laba ruginya. Sebelum diisi kita klik buat SPT baru, kita klik tahunnya, lalu buat. Tapi karena udah, kita buka lagi, kita buka SPT yang ada. Nah, ini dia tahun 2020, kita buka. Nah, ini kita pilih untuk diedit kembali atau revisi. Oke. Nah, biasanya pertama-tama kita langsung input dari SPT transkrip, kita pilih transkrip. Nah, ini udah ada, ini kita nih. Yang pertama ada kasnya, kita buka. Kita geser dulu ininya. Ya, kita cek. Nah, ini. Kas dan banknya 55 ditambah 15, ini sebesar 70 juta. Nah, lalu di sini ada piutangnya, kita masukin 205 juta. Persediaannya 100 juta, kita masukkan. Sini tanah dan bangunan sebesar 200 juta. Di sini ada akunnya terdapat gedung. Nah, kalau peralatan dan kendaraan kita masukkan di aktiva tetap lainnya. Nah, dikurangi akumulasi penyusutan, lalu ketemu hasilnya sebesar 1 miliar 53 juta. Nah, setelah masukin ini, baru kita ke kewajiban. Nah, kita cek lagi kewajibannya. Nah, yang ini ada kewajibannya sebesar 15 juta, utang usahanya. Lalu kita masukkan bank, utang banknya 11 juta, lalu kita masukkan modalnya, kita masukkan juga, dan laba tahun berjalan sebesar 527 juta kita masukkan. Lalu kita mesti lihat dulu jumlahnya apakah sudah balance dengan yang di soal. Kita balance, kita kemudian masukkan yang di laba rugi. Laba rugi, kita buka laba rugi, kita masukkan penjualan, lalu persediaan awal kita masukkan juga sebesar 400 juta. Pembeliannya kita masukkan juga sebesar 3 miliar dan persediaan akhir sebesar 100 juta. Lalu HPP-nya sebesar 3 miliar 300 juta, kita cocokkan, ternyata benar. Laba kotornya sebesar 800 juta. Nah, yang kuning ini kita tidak bisa ubah karena dari sistemnya seperti ini. Angkanya nanti otomatis langsung kehitung sendiri. Beban umum dan administrasinya sebesar 273 juta. Kita lihat totalnya 273 juta, kita masukkan. Nah, ini yang kuning ini kita tidak bisa ubah lagi karena sudah dari sistem. Lalu kita cek hubungan istimewa, tidak ada karena di soal kita tidak ada. Nah, setelah semua keisi ini kita langsung simpan. Setelah data berhasil disimpan,
Oke. Lalu kita lanjut ke lampiran-lampiran. Kita pilih dari lampiran 6 karena gak ada lampiran khususnya, karena kita pajaknya UMKM ya. Nah, kita cek dulu lampiran 6 ternyata kosong. Nah, kalau udah kosong, kita tutup aja. Kita hanya cek aja ya teman-teman, supaya takutnya ada salah atau gimana. Kita buka yang lampiran 5. Nah, ini wajib diisi ya teman-teman. Nah, ini sesuai tadi di soal. Sini penjualan di profilnya terangannya Belinda 40% dan Mirdan 60%. Lalu kita isi semuanya sesuai dengan persentase. Jumlah modalnya tadi yang di store penuh 500 juta ya teman-teman. Bagian B nya kita isi daftar susunan pengurusnya dan komisaris, yang A nya daftar pemegang saham dan pemilik modal. Kita isi aja sesuai soal. Kalau udah, langsung saja kita pindah lagi ke lampiran 4. Lampiran 4 kita buka lagi. Nah, di sini untuk UMKM kita langsung ke nomor 14, jenis penghasilan lain-lain. Nah, ini sebelumnya tidak ada teman-teman. Jadi kalau mau ini kita klik lagi tambah. Nah, di jenis penghasilannya kita tulis pajak penghasilan atas ini usaha. Lalu kita ketik dasar pengerjaan pajaknya yang tadi penjualan kita itu sebesar 4.100.000.000, kita masukin. Nah, ini seperti ini tarifnya, kita masukin di sini. Nanti langsung muncul tarif berapa yang harus kita bayar atau PP terutangnya kita langsung muncul. Nah, setelah kita udah isi semua ini, kita simpan. Nah, kita cek lagi. Setelah tadi kita cetak, kita lihat teman-teman. Nah, ini sini. Nah, tampilannya seperti ini karena ini pajak UMKM sudah final. Kemudian kita udah cek, kita lanjutkan ke lampiran 3 teman-teman. Terus tutup. Yes, oke. Kita lanjut ke lampiran 3. Nah, kita tetap cek dulu walaupun gak ada isinya teman-teman. Kalau kita post lagi, kita buka lampiran 2. Nah, ini harus diisi. Kita isi dari laporan laba rugi yang tadi. Kita buka laporan laba ruginya. Nah, kita cocokkan. Nah, ini kita isi sesuai akunnya, pembelian, persediaan awal, persediaan akhir, berdasar angka-angkanya dari sini. Ini kita isi biaya usaha atau usaha lainnya, kita isi dari sini teman-teman. Ada biaya gaji, kita isi, kita pindahin. Ini biaya transportasi sebesar 104 juta, kita pindahin. Biaya penyusutan dan amortisasi kita pindahin juga, dan biaya lainnya kita pindahkan. Biaya lainnya ini telepon dan operasional kita jumlahkan, kita masukkan. Nah, kita cek teman-teman, di sini harus sama totalnya 3.300.000.000 HPP-nya, dan ini jumlah biaya usahanya kita cek juga udah benar teman-teman, 273 juta. Nah, lalu di sini kita bisa lihat, nah
Ini kuning sudah sesuai karena dia diinput langsung dari sistem yang input. Lalu kita cek lagi. Dia sampai benar. Oh, ternyata sudah benar semua. Sudah, kita simpan. Kita klik, lalu kita ke lampiran 1. Nah, peredaran usaha ini kita isi dari penjualan tadi. Nah, harga pokoknya kita isi sesuai yang tadi dan biaya usaha lainnya juga sesuai. Nah, yang kuning ini kita udah sesuai sama sistem karena sistem sendiri yang input. Nah, penghasilan yang nomor 4 ini kita harus samain dengan jumlah penghasilan neto komersial karena di sini kita masuk pajak UMKM, CV-nya sudah termasuk pajak UMKM, jadi kita harus samain. Kita lanjut ke halaman 2, halaman 3. Nah, kita cek dulu. Ini kosong. Lalu setelah itu kita simpan. Oh, ternyata ini sudah kita simpan. Oke. Kita buka SPT PPh wajib pajak Badana. Kita cek lagi. Ini penghasilan pajak, kena pajaknya 0 karena kita sudah final. Ini nihil. Kita buka. Nah, ini PPh-nya sudah final ya, teman-teman. Sebesar 20.500.000 karena tadi kita kali dari penjualan. Karena omset kita masih di bawah 4,8 M karena masih termasuk UMKM. Kita cek. Udah semua. Nah, lalu kita cek, kita cetak. Nah, jadi terakhir hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi sekian penjelasan dari saya untuk mengenai wajib pajak badan UMKM. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.